Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di kelas 10 IPS, pertemuan kita yang ke-10. Saya akan menyambung topik minggu lalu, yaitu tentang proses sosial yang disosiatif. Nah, proses sosial yang disosiatif adalah proses sosial individu atau kelompok yang mengarah kepada perpecahan. Nah, proses disosiatif ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah persaingan atau competition. Proses sosial individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Jadi dalam persaingan ini seorang individu menunjukkan eksistensinya atau keberadaannya, tapi yang perlu diingat dalam persaingan ini harus ada sifat yang sportif. Nah, persaingan ini bisa kita jumpai di mana anak-anak? Di sekolah, dalam pertandingan olahraga, dalam perekonomian, dalam politik, dalam mencari pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat anak-anak, apa itu manfaat persaingan? Ada beberapa nanti kamu lihat di buku, dapat menyalurkan keinginan-keinginan yang sifatnya kompetitif atau kompetitif ini ada persaingan tadi ya, keinginan dan kepentingan yang menjadi proses untuk dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Nah, apa akibat persaingan? Akibat persaingan itu timbul solidaritas atau kesetiakawanan yang tinggi, timbul perubahan sikap baik positif maupun negatif, kerusakan harta benda baik bahkan sampai kepada nyawa. Ya. Oke, itu dia persaingan. Nah, masuk yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi ini adalah proses sosial yang berada di antara, ya anak-anak, di antara persaingan dengan konflik, yang ditandai dengan adanya ketidakpastian, keraguan-raguan, penolakan, perasaan tidak suka atau kebencian, sikap mental yang tersembunyi terhadap seseorang atau kelompok. Ya, jadi itulah dia contohnya apa ini? Kontravensi. Ya, misalnya terhadap kelompok rakyat melakukan penolakan terhadap keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Nah, di sini terjadi penolakan. Nah, ini dinamakan kontravensi. Nah, kita lihat tipe-tipe kontravensi ada 3. Kontravensi generasi, ini generasi tua dan generasi muda ya anak-anak. Di mana generasi muda ini selalu menganggap generasi tua ini kolot, kuno. Kontravensi yang kedua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki ini menganggap bahwa perempuan itu lemah, laki-laki itu kuat. Baru yang C, kontravensi kelompok. Ini biasanya saya ambil contoh antar fraksi-fraksi di DPR dalam merumuskan suatu kebijakan. Oke, baru yang ketiga adalah konflik atau pertentangan. Proses sosial individu untuk mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Jadi kalau ditanya anak-anak apa persamaan persaingan dengan konflik, sama-sama mencapai tujuan, hanya saja kalau persaingan mencapai tujuan tanpa menggunakan kekerasan, kalau dia konflik atau pertentangan mencapai tujuan disertai ancaman atau kekerasan. Oke, kita lihat konflik ini dapat terjadi dalam skup yang luas, masyarakat, negara, dalam skup yang kecil yaitu keluarga. Nah, tentu kita bertanya, apa sebab-sebab terjadinya konflik? Pastinya banyak, yaitu diantaranya perbedaan pandangan atau prinsip, ya, perbedaan pendapat, perbedaan fisik, badan kita, perbedaan kebudayaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau mau dicari sebabnya sangat banyak. Nah, kita lihat bentuk-bentuk konflik. Ini adalah konflik pribadi, berarti antar individu. Konflik kelas, kelas atas, kelas bawah, orang kaya dengan orang miskin. Konflik ras, ras ini ada 3 ya, Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Konflik politik. Ya, ini biasanya kita akan mengadakan pilkada ya, pemilihan kepala daerah ini 2020. Nah, ini rawan sekali terjadinya konflik. Dan yang terakhir adalah konflik internasional atau antar negara. Nah, kita sering sekali konflik dengan Malaysia dalam mempermasalahkan suatu pulau itu punya Malaysia atau punya Indonesia. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini.
Tolong dibaca, dipahami. Minggu depan kita sambung lagi. Salam sehat.